Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas mengenai isu 1-3. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama saya Doni Nugroho Dwi Wisnu Saputro, NIM D6190014. Saya Wildan Ashraf Anjuluddin, NIM D6190040. Saya Afifah Nur Fauziah, NIM D600-1931. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu isu 1. Isu 1 itu mengenai proses stokastik. Stokastik sendiri adalah himpunan variabel acak yang semua kemungkinan nilai dapat terjadi pada suatu variabel acak. Terdapat 2 perbedaan pada proses stokastik ini. Yang pertama ada dinamis dan kontinu. 3 contoh yang saya dapat ambil sendiri adalah yang pertama ada jumlah penumpang bus. Sebagai contoh jumlah penumpang ketika di pagi hari mendekati jam kerja sangat banyak. Jumlah ini akan berangsur-angsur menurun ketika jam kerja sudah dimulai dan menjelang jam istirahat. Jumlah penumpang akan kembali naik ketika jam pulang kerja. Hal ini berlangsung hampir setiap hari, namun tidak dapat dipastikan fungsi apa yang mendekatinya. Lalu contoh yang kedua ada jumlah pengunjung Grojogan Sewu. Jumlah pengunjung Grojogan Sewu ini akan meningkat tajam pada saat liburan sekolah maupun akhir pekan. Namun setiap harinya juga terdapat pengunjung yang jumlahnya tidak menentu. Dari jumlah pengunjung ini tidak dapat ditentukan fungsi yang pasti, namun dapat didekati dengan suatu fungsi interval yang bentuknya akan meningkat pada saat weekend ataupun liburan. Lalu contoh yang ketiga ada pengunjung warung makan. Pengunjung warung makan akan meningkat pada saat jam-jam makan siang, lalu istirahat, dan akan berangsur-angsur berkurang ketika jam makan sudah usai dan mulai pekerjaannya kembali. Begitu seterusnya. Penjelasan mengenai kenapa contoh tersebut merupakan proses stokastik adalah kejadian di atas adalah kejadian yang hanya dapat ditentukan distribusi frekuensinya. Jadi, kejadian stokastik ini tidak dapat ditentukan fungsinya dengan pasti. Namun, hanya kisaran fungsi yang nilainya belum dapat ditetapkan. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari anggota. Saya izin bertanya ya Mas Tony. Iya, Mas Wildan, bisa silakan. dijelaskan perbedaan antara kontinu dan diskrit pada proses stokastik? Oh, terima kasih. Ya, untuk perbedaannya sendiri itu terdapat pada data yang dimiliki. Pada diskrit biasanya data yang ada sudah pasti, namun pada kontinu data yang ada hanya dalam rentang atau interval. Seperti itu Mas Wildan, apakah menjawab? Iya, terima kasih. Iya. Oke, saya izin bertanya ya Mas Doni ya. Iya. Jelaskan perbedaan antara proses Bernoulli sama proses Markov. Proses Bernoulli ya. Menurut saya sendiri itu proses Bernoulli merupakan salah satu proses stokastik paling sederhana. Proses ini merupakan koleksi dari bau-bau acak saling bebas berdistribusi identik yang bernilai 0 atau 1, sedangkan proses Markov adalah proses stokastik yang memenuhi kondisi Markov. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih. Demikian isu 1, seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Kemudian lanjut ke isu 2 tentang fenomena antrian. Jadi kalau antrian sendiri itu adalah suatu kondisi subjek-subjek menuju suatu area untuk dilayani dan menghadapi suatu keterlambatan disebabkan oleh mekanisme pelayanan yang mengalami kesibukan. Antrian sendiri itu timbul karena adanya ketidakseimbangan antara banyaknya subjek yang dilayani dengan pelayanannya. Kalau fenomenanya sendiri itu seperti
antrian pada kasir di sebuah supermarket. Jadi kalau yang pertama itu calling population dari antrian pada kasir di sebuah supermarket itu antrian tersebut infinite atau tidak tidak terbatas karena kita tidak mengetahui berapa banyak jumlah pengunjung yang datang ke supermarket tersebut atau pengunjungnya itu tidak terbatas. Yang kedua itu antrian. Panjang antrian pada kasir di sebuah supermarket tidak terbatas karena kasir tersebut membuka pelayanan sampai supermarket tersebut tertutup. Kemudian disiplin antrian. Antrian pada kasir di sebuah supermarket masuk ke dalam bentuk disiplin antrian first come first serve atau FCFS, di mana pelanggan yang terlebih dahulu datang akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian yang keempat itu mekanisme pelayanan dari antrian pada kasir di sebuah supermarket itu. Kasir pada supermarket mempunyai lebih dari satu kasir agar lebih cepat dalam melayani pelanggan dalam membayar belanjaannya. Kemudian fenomena kedua yaitu antrian pada loket pembelian tiket bioskop. Yang pertama, calling population. Antrian ini termasuk infinite karena kita tidak mengetahui berapa banyak jumlah pengunjung yang datang ke bioskop tersebut atau pengunjungnya itu tidak terbatas. Yang kedua, antrian. Panjang antrian loket pembelian tiket bioskop itu terbatas karena loket akan melayani pengunjung sampai tiket bioskop tersebut habis. Ketika tiket bioskop habis, maka loket tidak melayani pembelian lagi. Dan yang ketiga itu disiplin antrian. Antrian pada loket pembelian tiket bioskop masuk ke dalam bentuk disiplin antrian first come first serve atau FCFS, di mana pengunjung yang terlebih dahulu datang akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian 4. Mekanisme pelayanannya. Loket pembelian tiket bioskop mempunyai lebih dari satu loket agar lebih cepat dalam melayani pelanggan dalam pembelian tiket bioskop. Dan fenomena ketiga antrian yaitu antrian pasien pada sebuah puskesmas. Yang pertama, calling population-nya, antrian tersebut termasuk infinite karena kita tidak mengetahui berapa banyak jumlah pasien yang datang ke puskesmas tersebut atau pengunjungnya tidak terbatas. Kemudian antrian, panjang antrian di puskesmas tidak terbatas karena puskesmas akan melayani pasien sampai puskesmas tersebut tutup. Yang ketiga, disiplin antrian. Antrian pada loket pembelian tiket bioskop masuk ke dalam 3 bentuk disiplin antrian, yaitu first come first serve atau FCFS, di mana pengunjung yang terlebih dahulu datang akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian ada last come first serve atau LCFS, ketika ada pasien dalam kondisi kritis walaupun dia datang paling akhir tetapi dia akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian ada priority service atau PS, misal seorang yang memiliki penyakit lebih berat akan diprioritaskan dibandingkan dengan pasien lain. Kemudian yang keempat itu ada mekanisme pelayanan. Keterbatasan dokter puskesmas membuat pelayanan menjadi sedikit lebih lama dibandingkan di rumah sakit karena kemudian memiliki loket pendaftaran pasien hanya ada satu loket sehingga registrasinya sedikit lambat. Dalam beberapa proses antrian ada keterbatasan fisik mengenai jumlah ruang tunggu, sehingga ketika jumlah pelanggan yang mengalami antrian mencapai jumlah maksimal tertentu, maka tidak ada lagi jumlah pelanggan yang diizinkan masuk ke dalam sistem antrian, sampai jumlah pelanggan dalam antrian tersebut tidak mencapai batas maksimal. Sebuah antrian dengan ruang tunggu yang terbatas dapat dikatakan sebagai balking, di mana pelanggan dipaksa untuk menolak jika hendak memasuki sistem antrian dengan jumlah pelanggan yang sudah mencapai batas maksimal. Sekian, ada yang ditanyakan? Izin bertanya ya, Mbak Vira. Untuk bentuk disiplin antriannya sendiri itu ada berapa ya? Terima kasih. Jadi, bentuk disiplin antrian itu ada 4. Yang pertama, first come service, FCFS. Yang kedua ada last come first service, atau LCFS. Yang ketiga, service random order atau zero. Yang keempat ada priority service atau PS. Ya, terima kasih, Mbak. Saya izin bertanya ya, Mbak.
Iya, silakan. Saya masih bingung tentang contoh calling population yang terbatas itu seperti apa ya? Eh, jadi kalau misalnya yang calling population terbatas atau finite itu misalnya ruang perbaikan sebuah perusahaan, misalnya perusahaan truk ya, dengan armada sebanyak 20 truk. Nah, itu memiliki populasi yang terbatas. Jadi antrian tersebut berisi sejumlah truk yang menunggu diperbaiki dan populasi pelanggannya itu terbatas hanya sebesar 20 truk saja. Baik, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai isu ketiga, yaitu mengenai game teori atau teori permainan. Game teori sendiri adalah ilmu pengetahuan berupa teori matematis yang digunakan untuk menentukan, merumuskan, dan mempelajari situasi konflik atau kompetisi yang melibatkan dua atau lebih pihak guna mendapatkan suatu keputusan yang optimal bagi setiap pihak. Contoh dari aplikasi game teori sendiri itu, yang pertama adalah penerapan game teori dalam dunia politik atau pemilu kada. Dengan menggunakan konsep two person non-zero sum game, dengan menggunakan konsep ini, tiap pasangan harus berfokus untuk menjaring suara optimal. Pasangan A disarankan fokus pada pelaksanaan strategi pencitraan dan melakukan strategi penjaringan pemilih dari kalangan pemilih mengambang. Pasangan B fokus pada strategi pencitraan dan penjaringan pemilih dari kalangan loyal. Yang kedua adalah penerapan game teori dalam ilmu sosial. Dalam game tawar-menawar, ada orang A menawarkan uang sebesar 30% dari jumlah uang yang ada kepada B. B boleh menolak dan boleh menerima. Apabila si B ini menerima tawaran, maka kedua belah pihak ini akan mendapatkan uang. Apabila si B menolak, maka kedua belah pihak ini tidak mendapatkan apapun. Karena logikanya adalah ketika si B menerima tawaran sebesar 30%, maka si B akan mendapatkan uang lebih sedikit dibandingkan si A. Kemudian yang ketiga adalah penerapan game teori dalam persaingan bisnis. Dengan contoh, dua produsen sereal bersaing dalam menentukan jenis produk, yaitu crispy atau sweet. Setting permainannya sendiri adalah perusahaan satu menentukan jenis produknya terlebih dahulu, berikutnya perusahaan dua merespon. Payoff yang akan terjadi adalah jika kedua perusahaan menentukan jenis produk yang sama, maka kedua perusahaan akan rugi. Dan jika keduanya menentukan jenis produk yang berbeda, perusahaan yang menguasai produk akan mendapatkan profit dua kali profit yang tidak menguasai, yaitu 20/10. Kemudian selanjutnya ada keterbatasan pada game teori. Yang pertama adalah game teori dapat diaplikasikan ke duopoli. Namun akan terjadi masalah ketika diaplikasikan ke lebih dari dua perusahaan. Yang kedua adalah teori ini berdasarkan asumsi bahwa duopoli adalah selalu melaksanakan kebijakan bermain aman. Yang ketiga adalah kenyataan duopoli yang ini mengambil resiko dalam kebijakannya untuk memperbanyak keuntungan. Yang keempat, game oligopoli. Game oligopoli ternyata bukan sebuah game penjumlahan, tetap seperti apa yang diasumsikan oleh game teori. Duopoli tidak akan bersaing dalam mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang konstan. Yang terakhir adalah duopoli tidak menguasai strategi secara sempurna, seperti yang dibayangkan oleh pesaing seperti yang ada di dalam game teori. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya izin bertanya, Mas Wildan. Ya, silakan. Kenapa dalam persaingan apabila dua perusahaan memiliki produk yang sama akan cenderung mengalami kebangkrutan? Ya, saya izin menjawab ya. Jadi karena konsumen apabila memiliki dua pilihan, cenderung akan membeli salah satu produk di mana kedua perusahaan akan sama-sama untung dan salah satu perusahaan akan mendapatkan profit 2 kali lipat. Namun, apabila kedua perusahaan memproduksi produk yang sama, maka konsumen tidak akan memiliki pilihan untuk dibandingkan yang
kemudian akan timbul kemungkinan bahwa konsumen tersebut tidak akan membeli produk tersebut. Kemudian perusahaan tersebut akan merugi. Apakah dapat diterima, Mas Doni? Baik, bisa Mas Wildan. Paham. Izin bertanya Mas Wildan ya. Ya, silakan Mbak Viva. Jadi saya mau bertanya apa sih yang dimaksud dengan duopolis dan apa contohnya? Baiklah ya, saya izin jawab ya. Duopoli sendiri adalah struktur pasar di mana hanya terdiri dari dua penjual atau produsen. Di mana duopoli adalah bentuk oligopoli paling dasar, pasar yang didominasi oleh sejumlah perusahaan kecil. Sedangkan oligopoli sendiri adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antar perusahaan sangat ketat dan strategi pasarnya dilandasi oleh daya cipta. Produk yang dihasilkan sangat beragam dan jenisnya dapat berbeda pada masing-masing produsen. Buat contohnya sendiri itu seperti online shop Tokopedia dengan Shopee, di mana kedua perusahaan tersebut bergerak pada e-commerce yang sama. Apakah jawaban dapat diterima? Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Tuni. Baik, demikian presentasi dari kelompok 2 ini mengenai tugas PO2 isu 1 dengan isu 1 sampai dengan isu 3. Kami dari kelompok 2 izin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.